Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ke pembelajaran daring kita pada hari ini, yang mana materi kita matematika, mengubah berbagai bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Baiklah, sebelum belajar dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah anak-anak ibu, kita langsung saja ke materinya, yang mana seperti yang ibu sampaikan tadi, materi kita yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Kemarin ibu sudah jelaskan di video ibu yang kemarin, yaitu mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Itu sudah ibu jelaskan. Sekarang masuk yang kedua, yaitu mengubah pecahan campuran ke bentuk persen. Sebelumnya ibu jelaskan atau ibu ulangi kembali apa itu pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Dua ini disebut bilangan bulat, sedangkan 1/4 ini disebut dengan pecahan biasa. Nah, apabila keduanya kita gabungkan, maka ini disebut dengan pecahan campuran. Sekarang perintahnya kita mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk persen. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. 1/4 ini ya, kemarin sudah ibu jelaskan juga, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Cara mengubahnya yaitu 4 kita kalikan dengan 2 ditambah dengan 1. 4 kali 2 ditambah dengan 1 per, yaitu per penyebutnya 4 sama dengan 4 kali 2 8, 8 tambah 1 sama dengan 9. 4 kali 2 8, 8 ditambah 1 per penyebutnya 4. Nah, 8 tambah 1 sama dengan 9 per 4. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Baru kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, ibu pindahin di bawah. 9/4. Ya, ingat kemarin kalau kita mengubah ke dalam bentuk persen, berarti kita mengalihkan bilangan tersebut dengan 100%. Itu cara yang pertama. Cara yang keduanya yaitu kita menyamakan penyebutnya atau mengubah penyebut ini menjadi 100. Terserah anak-anak ibu mau pilih cara yang mana. Kemarin sudah ibu jelaskan ada 2 cara. Ya, ini ibu gunakan cara ibu ubah penyebut ini menjadi 100. Bagaimana caranya? Ya, 4 kali berapa yang hasilnya menjadi 100, yaitu 4 dikali dengan 4 dikali dengan 25. Nah, kalau penyebutnya kita kalikan dengan 25, pembilangnya juga kita kalikan dengan 25. Nah, baru bisa kita selesaikan. 9 dikali dengan 25, berapa hasilnya? 225. 225. 4 dikali dengan 25 sama dengan 100. Nah, 225 per 100 ini berarti sama dengan 225%. Nah, berarti pecahan campuran dari 21/4 ini sama dengan 225%.
225%. Nah, seperti inilah penjelasannya anak-anak ibu. Terserah anak-anak ibu mau gunakan cara yang mana. Boleh langsung dikalikan dengan 100%, dikali kemudian dibagi dulu boleh. Atau mengubah penyebutnya menjadi 100. Nah, paham kira-kira? Ya, untuk lebih pahamnya, Ibu tambah lagi contoh soal yang kedua. Ibu buat soalnya 1/3 pecahan campurannya 1/3/20. Ya, 1/3/20 ini titik-titik berapa persen. Nah, caranya kita ubah dulu ke pecahan biasa. 20 dikali 1, 20. 20 ditambah 3, 23. Per penyebutnya 20. Nah, dapat pecahan biasanya. Kemudian ya, kita ubah penyebutnya ini menjadi 100. 20 kali berapa hasilnya menjadi 100? 20 dikali dengan 5. Nah, yang di atas juga kita kalikan dengan 5. Nah, 23 dikali dengan 5. 5 kali 3 hasilnya 15. Simpan 1. 5 kali 2 10. 10 tambah 1 11. Berarti 115. 20 kali 5 sama dengan 100. 115/100 ini sama dengan 115/15%. Nah, mudah kan anak-anak ibu? Berarti pecahan campuran dari 1/3/20 ini sama dengan 115%. Agar anak-anak ibu paham lagi, Ibu kasih contoh soal yang ketiga. Soal pecahan campurannya yaitu 24/8. 24/8 sama dengan titik-titik berapa persen. Ya, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 8 kali 2 16. 16 tambah 4 sama dengan 20. 20/8. Nah, 8 ini tidak bisa kita ubah atau ya tidak bisa kita ubah menjadi 100. Karena 8 kali-kali berapa yang hasilnya menjadi 100 itu tidak ada. Berarti yang ini langsung saja kita kalikan dengan 100%. Langsung kita kalikan dengan 100%. Nah, 2 dikali 1 sama dengan 2. Tambah nolnya tadi 1, 2, 3. Nolnya ada 3. Berarti 2000 dibagi dengan 8. Nah, 2000 dibagi dengan 8. Nah, hasilnya yaitu 250%. Nah, langsung saja. Ya, pecahan campuran dari 24/8 ini sama dengan 50%. Nah, beginilah penjelasannya anak-anak ibu. Terserah anak-anak ibu mau pilih cara yang mana. Kalau penyebutnya bisa kita ubah menjadi 100, ya kita ubah menjadi 100. Kalau tidak bisa kita ubah menjadi 100, kita langsung kalikan saja dengan 100%. Ya, terserah caranya mau yang mana. Yang penting anak-anak ibu paham dengan apa yang ibu sampaikan. Nah, anak-anak ibu, kita lanjut lagi materi kita, yaitu mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Ya, kemarin ibu sudah jelaskan apa itu pecahan desimal ya. Sekarang ibu ulangi lagi pecahan desimal, yaitu pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk penyebut per 10, maka di belakang koma itu ada satu angka. Nah, yang satu angka itu disebut dengan
pembilangnya. Nah, untuk penyebutnya per 100, maka di belakang angkanya ada dua koma. Yang dua angka di belakang koma itu disebut dengan pembilangnya. Begitu juga untuk yang di belakang angkanya 3 koma itu disebut dengan per 1000, atau pecahan desimal ini disebut dengan bilangan yang berkoma. Contohnya ibu buat soalnya, contoh ya, contoh ibu buat soalnya 0,5. Nah, 0,5 kan ini satu angka di belakang koma, berarti sama dengan titik-titik berapa persen. Nah, pecahan desimal ini atau bilangan yang berkoma ini caranya sama juga, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya? Kemarin ibu sudah jelaskan. Ini yang di belakang koma ini berarti 5 ini sebagai pembilang per, tadi ibu sampaikan kalau dia satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Nah, ini kan sudah menjadi pecahan biasa. 0,5 berarti pecahan biasanya 5 per 10. 5 yang di belakang koma ini sebagai pembilang, 10 ini sebagai penyebutnya. Baru bisa kita ubah menjadi per persen. Nah, caranya sama seperti tadi. Boleh 10 ini kita ubah nanti penyebutnya menjadi 100 atau kita kalikan dengan 100%. Terserah mau cara yang mana ibu gunakan ya. Ibu jadi nanti penyebutnya ini kita ubah menjadi 100. Ya, berarti 10 kali berapa hasilnya menjadi 100? 10 dikali dengan 10. Penyebut kita kalikan dengan 10, pembilangnya juga kita kalikan dengan 10. 5 kali 10 sama dengan 50. 10 kali 10 sama dengan 100. 50 per 100 ini sama dengan 50 per 50%. Berarti 0,5 ini sama dengan 50%. Nah, cukup mudah kan anak-anak ibu? Ibu kasih lagi contoh yang kedua agar anak-anak ibu lebih memahaminya. Contoh soal yang kedua yaitu 0,3 ya, bilangan desimalnya 0,3 titik-titik berapa persen. 0,3 berarti pecahan biasanya 3 per 10. Kita kalikan lagi karena 10 berarti sama. Kita ubah menjadi 100. 3 kali 10 sama dengan 30. 10 dikali 10 sama dengan 100. 30 per 100 berarti 30%. 0,3 sama dengan 30%. Nah, cukup mudah anak-anak ibu. Yang kedua ibu kasih contoh soalnya lagi. Bilangan desimalnya 0,24. Nah, titik-titik berapa persen? 0,24 ini sama dengan pecahan biasanya yaitu dua angka di belakang koma berarti 24 per 100. Nah, 24 per 100 ini berarti sama dengan ya 24 per 24% karena dia sudah per 100. Nah, berarti 0,24 ini sama dengan 24%. Nah, paham kira-kira anak-anak ibu? Ya, cukup mudah. Yang jelas kita ubah dulu bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Baru bisa kita selesaikan atau kita ubah menjadi bentuk per persen.
Nah, anak-anak ibu, kita lanjut lagi materi kita yang terakhir, yaitu mengubah persen ke pecahan biasa. Langsung saja ke contohnya. Di sini contohnya ibu buat 25%. Ya, kita disuruh mengubahnya ke pecahan biasa. Pecahan biasa itu ingat, yaitu pecahan yang ada pembilangnya dan ada penyebutnya. 25% ini berarti sama dengan 25 per 100. Ingat ya anak-anak ibu, persen, kalau persen itu berarti sama dengan per 100. Nah, 25 per 100 ini bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhanakannya, yaitu sama-sama kita bagi pembilang dan penyebut ini, sama-sama kita bagi dengan angka yang sama. Dulu juga ibu di video ibu sebelumnya, ibu juga sudah menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan pecahan biasa. Yaitu caranya tadi sama-sama kita bagi pembilang dan penyebutnya, kita bagi dengan angka yang sama. Nah, 25 per 100 ya, 25 dibagi 5 bisa, 100 dibagi dengan 5 bisa. Berarti sama-sama kita bagikan dengan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, berarti 25 per 100 ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 20. Bisa kita sederhanakan lagi? Bisa, yaitu sama-sama kita bagi lagi dengan angka 5 juga. Kita bagi lagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti 25% ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya, pecahan biasanya yaitu 1 per 4. Nah, paham kira-kira? Ya, karena baru satu soal, ibu kasih lagi contoh soal yang kedua. Ibu buat soalnya 8%. Nah, 8% sama dengan berapa nanti pecahan biasanya? 8% ini berarti sama dengan 8 per 100. Nah, bisa kita sederhanakan lagi? Bisa. Sama-sama boleh ya, dibagi 2 bisa ya, karena 100 dibagi 2 juga bisa. Dibagi 4 juga bisa. Kita coba bagi dengan angka 4. 100 bagi 4 juga bisa. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 100 dibagi dengan 4 sama dengan 25. Nah, 2 per 25 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti 8% ini pecahan biasanya 2 per 25. Nah, ibu kasih lagi contoh selanjutnya. 26%. 26%. Berapa pecahan biasanya? Berarti 26 per 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ya, 26 dibagi dengan berapa? 26 boleh kita bagikan dengan 2 dulu. Berarti pembilang dan penyebut kita bagikan dengan angka yang sama. 26 dibagi dengan 2, 13. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, ini tidak bisa lagi kita sederhanakan. Berarti 26% ini sama dengan 13 per 50. Inilah pecahan biasa dari 26 per 26%. Nah, cukup mudah kan anak-anak ibu? Ibu kasih lagi contoh soal yang selanjutnya.
45%. Nah, ini berapa pecahan biasanya? 45% berarti 45 per 100. Nah, kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi dengan 5 pembilang dan penyebut kita bagikan dengan angka yang sama. 45 dibagi dengan 5 sama dengan 9 ya. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, berarti pecahan biasa dari 45% itu sama dengan 9 per 20. Nah, paham kira-kira anak-anak ibu? Ya, untuk anak-anak ibu biar lebih mudah atau lebih memahami, anak-anak ibu kerjakan latihan yang sudah ibu sediakan ya, sesuai dengan contoh yang ibu berikan.